Kenapa bangkai ini najis dan haram? Begini saudara, bila hewan itu mati dengan sendirinya, mati hewan, apakah ayam ke apakah dah mati, apalagi yang tidak boleh dimakan dagingnya, itu di dalamnya ada bakteri kuman yang berbahaya kalau dimakan. Dan Islam itu agama yang selaras dengan logika sehat. Manusia kudu menjaga kesehatannya. Bila makan begituan, itu menunjukkan mati, ada virus yang di dalam situ yang berbahaya buat kesehatan manusia. Dan Islam itu betul-betul menjaga kesehatan. Maka Al-Quran bilang pada surat Al-Ma'idah, hurrimat alaikumul maitatu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa kamaitatin, dan contoh najis yaitu seperti bangkai. Walau nahwa dzubabin, sekalipun yaitu seumpama lalat. Mimma la nafsa lahu sa'ilatun, dari sesuatu yakni hewan yang tidak ada darah baginya yang mengalir. Khilafan lil qafali wa man tabi'ah fi qawlihi bi taharatihi, berbeda pendapat dengan Imam Qafal dan ulama yang mengikut oleh ulama akan Imam Qafal pada pendapat beliau dengan sucinya hewan yang darahnya tidak mengalir bangkainya. Li'adamid damil muta'afini, karena tidak ada darah yang berbau busuk. Kamalikin, sama pendapat Imam Qafal dengan Imam Malik dalam madhab lain, wa Abi Hanifah dan Imam Abu Hanifah. Fal maitatu najisatun wa illam yasil damuha, maka adapun bangkai yaitu najis sekalipun tidak mengalir oleh darahnya bangkai. Wakada, dan seperti ini najis sya'ruha, yaitu buluknya bangkai, wa azmuha, tulangnya bangkai, wa qarnuha, dan tanduknya bangkai. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda pendapat bagi Imam Abu Hanifah, idza lam yakun 'alaiha dasamun, apabila tidak ada di atas semuanya itu lemak. Wa aftal Hafidhu bin Hajarin al-Asqalani bi sihhati sholati idza hamala al-musalli maitata dzubabin in kana fi mahallin yashuqqul ikhtirazu anhu. Dan berfatwa oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan sah solat apabila membawa oleh orang yang solat akan bangkai lalat, jika ada orang yang sholat itu pada tempat yang sulit oleh menjaga diri anhu daripada lalat. Wallahu a'lam bishawab. Segitu tuh. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kembali kita akan menjelaskan tentang benda atau unsur-unsur yang najis. Begitu banyak sebetulnya benda atau
barang-barang yang najis ini, supaya kita betul-betul dalam sholat itu sah dulu sebelum ngomongin sholat diterima. Sebab di antara syarat sah sholat kudu suci dari najis. Lalu timbul pertanyaan, mana lagi benda-benda yang najis itu supaya kita bisa dapat menghindarinya supaya sholat kita sah. Sekarang wa kamaitatin. Contoh unsur najis itu adalah bangkai. Bangkai ini termasuk daripada benda najis yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh semua imam madhab. Yang namanya bangkai adalah najis. Ada beberapa yang tidak sepakat berbicara bangkai ini, nanti uraiannya pada Fathul Muinnya. Ini kan Qurratul Ain matannya dulu ya. Jadi saudara, bangkai itu najis. Kita harus pahami dulu apa itu bangkai, supaya kita tidak keliru memahaminya. Yang namanya bangkai definisinya adalah az-zailatu al-hayatu bi ghairi zakatin syar'iyatin, atau dalam bahasa yang lain yang namanya bangkai mazalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyatin. Yang namanya bangkai adalah setiap-tiap hewan yang hilang hidupnya tanpa penyembelihan yang syar'i. Setiap-tiap hewan yang hilang hidupnya tanpa proses penyembelihan sesuai syariat. Berbicara bangkai, saudara, apakah hewannya masih halal dimakan dagingnya atau tidak halal dimakan dagingnya? Kalau udah ngomong bangkai itu najis mutlak, haram, najis maksudnya. Jadi sama saja hewannya itu dagingnya dimakan, kayak kambing begitu, sapi, ataukah yang dagingnya tidak halal dimakan, kayak keledai gitu, kucing gitu. Kalau sudah ngomong bangkai, hukumnya najis, haram tentu. Kalau berbicara dalilnya mana begitu ya? Dalilnya jelas di dalam Al-Quran pada surat tentang hidangan namanya Maidah. Surat Maidah pada ayat berapa itu? Besar di bagian ayat 3. Ayat 3 masih ada walal Maidah.
Ayat 3 Allah jelaskan dengan tegas, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian semua bangkai. Begitu. Nanti ada taksis, keluar tuh manusia, balang, ikan tar, itu kita bedah taksisnya pada matan saja biar kita satu-satu dulu. Bangkai itu haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hurrimat alaikumul maitatu, maknanya sawa'un kana al-hayawanu min ma'kulil lahmi amin ghairi, sama saja hewannya, dagingnya dimakan atau tidak boleh dimakan. Berbicara bangkai itu najis, haram. Enggak ada gunanya diharamkan kalau enggak najis, kan begitu. Haram, begitu, najis. Mana hadis-hadisnya? Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya. Sudah cukuplah kalau sudah Bukhari Muslim, belum Ashabus Sunan. Bukhari Muslim saja di sana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Banyak hadisnya. Kata beliau, asabna luhumal khumur, yakni yauma Khaybar. Fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam yanhayani an luhumil khumur fa innahu riksun au najisun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, waktu kami perang Khaybar, kami mendapati banyak daging-daging keledai. Dimasaklah daging keledai itu. Waktu dimasak, pada protes sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka bilang sesungguhnya Allah dan Rasulullah melarang daripada memakan daging keledai. Disembelih karena tidak boleh dimakan daging. Apa dengan tegas? Fa innaha riksun au najisun, sebab itu najis. Najis, tegas, najis, najis. Maka bangkai itu najis. Jadi sekarang definisi bangkai, mazalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyatin, adalah yang namanya bangkai hewan yang hidupnya hilang tanpa proses penyembelihan syar'i. Adapun hewan yang dimakan, yang tidak dimakan dagingnya, walaupun disembelih kayak keledai, kucing, disembelih dengan penyembelihan syar'i, enggak ada, karena ini tidak dimakan dagingnya. Yang dimakan dagingnya itu tetap disebut bangkai bila penyembelihannya tidak mengikuti proses penyembelihan sesuai syariat.
Saudara sekalian, bagaimana yang dimaksud dengan penyembelihan syar'i? Dua syaratnya supaya jadi penyembelihan syar'i. Yang pertama, qat'ul hulqum. Yang kedua, qat'ul mari. Yang pertama, menyembelihnya kudu putus urat nafasnya. Urat nafasnya udah putus. Udah putus. Enggak cukup urat nafas doang, karena ada dua urat besar di leher hewan itu, sapi, kambing dan seterusnya, ayam. Kudu putus urat mari. Apa itu urat mari? Urat makanan dan minuman. Dua itu kudu putus. Adapun urat-urat kecil yang di samping, yang dalam bahasa Arab disebut wadajin, ini tidak syarat untuk putus. Andai tidak putus wadajin, tidak mengapa, cuman dagingnya rada apek, itu aja, kurang gurih. Tapi kalau urat wadajennya putus, ini gurih hewannya. Begitu. Tapi untuk sahnya disembelih itu hulqum dan mari putus. Masalah saudara mau ngadep kiblat apa kagak, itu faktor lain. Tidak menjadi haram gara-gara nggak ngadep kiblat motongnya. Saudara mau baca bismillah apa kagak, nggak ngaruh. Ini nggak dibacain bismillah, muslim udah yang motong, nggak jadi syaratnya juga. Begitu. Enggak mesti ini kudu bismillah, enggak. Perempuan mau perempuan kayak motong, enggak apa-apa. Daripada lakinya takut juga ya kan. Bininya berani, bininya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting hulqum dan mari putus. Bagaimana kalau ada orang motong ayam buntung muanya? Palanya misal. Ini bagaimana? Ada yang bilang enggak sah, haram, jadi harus dibuang. Kalau ada yang bilang begitu, kita bisikin, ente buangnya bilang saya ya. Begitu. Nanti waktu dibuang kita lawang putus hulqum dan mari aja sah, apalagi buntung mua. Ini mau pendapat yang keliru. Bisa dibuka dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra Imam Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Adz-Dzabaih. Beliau menyatakan wattafaqu annahu law abana ar-ra'sa lam yahrum aidzalikal madhbuh. Sepakat madhab 4, Maliki, Hanafi, Hambali, apalagi madhab Imamun al-A'zam Imam Syafi'i, sepakat andai orang motong ayam buntung palanya tidak haram. Adakah yang mengatakan haram? Kalau ditanya mah ya ada. Di luar madhab 4, madhab tabi'in, namanya Imam Sa'id bin Musayyab, mantunya Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan haram. Begitu, haram loh, ditentang oleh semua ulama. Orang buntung dikit aja nggak apa-apa, apalagi buntung semua, lebih nggak apa-apa. Cuman kalau sengaja mah jangan, kan kejem banget. Begitu kan kita dibilang sama Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhat. Begitu. Sehingga kita jangan ampe buntungan kejem banget itu. Tapi andai buntung kebanyakan karena enggak sengaja. Andai sengaja juga masih
halal, nggak apa-apa. Kalau ada yang bilang haram, bilang dibuangnya, bilang saya ambil rumahnya gratis. Itu begitu. Hulkum amma mari. Kenapa bangkai ini najis dan haram? Begini saudara, bila hewan itu mati dengan sendirinya, mati hewan, apakah ayam ke apakah dah mati, apalagi yang tidak boleh dimakan dagingnya, itu di dalamnya ada bakteri kuman yang berbahaya kalau dimakan. Dan Islam itu agama yang selaras dengan logika sehat. Manusia kudu menjaga kesehatannya. Bila makan begituan, itu menunjukkan mati, ada virus yang di dalam situ yang berbahaya buat kesehatan manusia. Dan Islam itu betul-betul menjaga kesehatan. Maka Al-Quran bilang pada surat Al-Ma'idah, hurrimat alaikumul maitatu, haram bangkai, tak boleh. Begitu, jangan. Disebutlah ayam tiren mati kemarin, padahal bukan kemarin, udah seminggu, tapi tiren aja. Ini mau istilah aja. Begitu, haram tuh bangkai itu, ya, bangkai. Jadi kalau disembelih itu enggak disebut bangkai, boleh saudara makan. Masalahnya nyembelihnya pakai mesin. Kalau pakai orang mahal, nggak apa-apa. Kan yang ngejalanin orang juga. Kan mesin nggak bisa jalan. Orang nyembelihnya pakai pisau juga. Kan itu kan tangan orang. Ini diwakilin orang. Kan nggak apa-apa. Kayak begitu. Yang penting hulkum dan mari putus. Ini kan begitu. Udah. Bagaimana karena binatang ini ada yang darahnya mengalir, ada yang darahnya tidak mengalir. Yang bangkai yang najis ini yang mana? Dua-duanya dalam qaul mu'tamad. Walau nahwa dzubabin, sekalipun semodel laler mati, laler najis mati, kan darahnya nggak ngalir. Karena kalimat hurrimat alaikumul maitah namanya lafdzun amun di dalam ilmu usul fiqh. Kalau kita buka jam'ul jawami, lafadz itu ada am, ada khas. Kalau udah am, umumul maqal yastalzimu umumal ahwan. Maukah dia darahnya mengalir atau tidak mengalir? Kalau itu udah kategorinya bangkai, tetap cuman kalimatnya walau. Kalimat lau di dalam redaksi kitab-kitab Syafi'i ada dua pengertian. Yang pertama litakmim, bila tidak ada khilaf, untuk meuniversalkan hukum sama semuanya. Yang kedua menunjukkan ada khilaf madhab. Begitu. Di sini jelas khilafan lil qaffal. Ada ulama namanya Imam Qaffal daripada kalangan madhab Syafi'i, dan begitu banyak ulama yang bersependapat dengan Imam Qaffal. Sama juga dengan madhab Imam Malik dari madhab lain, dan madhab Imam Abu Hanifah yang mengata kalau laler bangkainya tidak najis, sebab alasannya darahnya tidak bau amis. Wong kagak ada ngalir, ketika dirobek nggak muncrat, nggak ada amis. Karena nggak ada amis, dalam pandangan beliau
ini enggak najis bangkainya, kata Imam Qafal. Ada satu landasan hadis, idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, bila dimendemin ini bakal jadi bangkai. Kata ulama dalam pendapat yang muktamad, bila ada laler mencelok di teh manis kita, mendemin aja kan jadi bangkai. Lain cerita ini, kalau yang ini mulai begitu kata ulama. Ini ada bangkai, Anda bagaimana bangkai ini sama dengan ini? Tidak bisa dalam qaul mu'tamad. Yang namanya bangkai, hurrimat alaikumul maitah, itu apa namanya, najis. Walaupun begitu, tapi ada mazhabnya yang mengata bangkai laler tak mengapa, suci, tidak najis. Dari madhab Syafi'i tanpa perlu memandang madhab Malik, Abu Hanifah dari madhab lain, karena mengikuti madhab lain begitu banyak syarat-syaratnya supaya talfik. Masih ada kalau mau dia berpendapat mengikuti Imam Qafal. Berbicara ayam, ngomongin bangkai, bagaimana ada ayam kelindes motor, kan begitu, ayam lindes motor, ini kita sembelih atau gimana ini? Begini saudara, berbicara seperti itu, maka sebab matinya ayam ini dilihat dulu. Apakah ada sebab yang membuat dia bakalan mati? Seperti ayam, ya Allah, ayam pakai morfin lagi, ayam pakai ganja, tahu aja ayam juga ganja, celeng, bukan orang doang. Ini bagaimana ini? Atau kelindes motor, atau burung, ya kan, burung dara digigit kucing, kelepek-kelepek. Ini bagaimana hukumnya? Dilihat supaya kita bisa bedakan mana haram, mana tidak haram. Kalau binatang ini sebelum matinya ada sebab yang bakal dia binasa, kayak kelindes motor. Kelindes motor tuh ayam, bagaimana kita sembelih? Sayang masalah kalau nggak disembelih. Waktu disembelih ini apakah ada hayat mustaqirah atau ada harokat madbuh? Kalau masih ada hayat mustaqirah, ayam yang kelindes motor nih kita sembelih. Kalau ada hayat mustaqirah masih halal. Apa itu hayat mustaqirah? Biar gampang, cirinya dua, enggak mesti dua-duanya ada. Satu, bahasa kitanya apa, kelepek-kelepek begitu ya, apa namanya, celeng. Oh ya, celeng. Dia banting-banting diri. Kalau masih banting-banting diri, itu tandanya ada hayat mustaqirah, sembelih. Ada begitu habis disembelih, goreng, halal. Dua, enggak ada kelepek-kelepek mah, tapi darahnya muncrat. Waktu kita sembelih, cur aja darahnya. Itu menunjukkan ada hayat mustaqirah, halal. Atau ada dua-duanya, muncrat juga, kelepek-kelepek, lebih-lebih, halal. Tapi waktu disembelih habis pindah motor, gerak dikit, les aja habis, ini haram. Sebab enggak ente sembelih juga, iya udah di ujung, maka sembelihan ente dapat ganjaran nyenengin hewan, tapi dagingnya tidak halal. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tausyikh, juga Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati Al-Misri di dalam kitab Fathul Andamnya, dan banyak ulama. Kalau model kayak begitu, kelindes motor. Tapi kalau ada ayam sakit, enggak penyebabnya apa-apa, enggak kelindes motor gitu, rada sakit ayam nih,
sakit doang, enggak ada sebab binasa yang lain, enggak ada upaya, enggak habis makan macam ganja, makan yang menyebabkan hilang begitu, atau habis kelindas motor, apa digigit kucing dan seterusnya, maka itu mah tidak perlu hayat mustaqir. Ada ayam sakit, kok dilihat ayam kok kayak begini ya? Hah? Apa disebut? Biar kapur. Hah? Biara kapur. Oh, biara kapur. Saya nggak begitu paham istilahnya. Biara kapur. Ada ayam kok sakit, kok nggak ada gairahnya. Apa puyeng juga mikirin corona nih ayam ya? Begitu. Ayam kok nggak ada semangat hidup. Dilihat, gua sembelih aja dah. Disembelih tuh ayam, kelepek, mohon maaf, mati. Tapi enggak ada habis digigit kucing dan seterusnya, kelindas motor. Habis kita sembelih tidak ada banting-banting, tidak ada begini. Ini masih halal, sebab laisa lahu sababun yuhalu alaihil halal fayakfihi fi hillihi hayatun mustamirratun wa fi ba'dil kutub harakatu madbuhin faqat. Begitu. Dan ini supaya menjadi kaidah umum biar kita paham. Kalau sakit sembelih, udah goreng aja. Tapi kalau habis dinas motor, ketika kita sembelih kelepek mati, haram. Karena emang udah di ujung nyawanya. Tapi kalau masih banting-banting atau darahnya muncrat, masih halal. Itu kita harus lihat, sebab bakal mengganggu buat ibadah kita kalau makan barang yang tidak jelas. Kita penting man akalal halala gitu, toba aqluhu wa hasuna amaluhu dan seterusnya. Pentingnya makanan halal, begitu ya. Kemudian, jadi bagaimana kalau yang macam laler, semut dan seterusnya, bangkainya tetap najis meskipun tidak mengalir darahnya dalam kaul mu'tamad madhab kita Syafi'i. Beda pendapat dalam madhab Malik dan madhab Abu Hanifah. Termasuk ada satu tokoh daripada mujtahid madhab, yakni Imam Qafal, mengatakan karena tidak bacin maka tidak najis. Begitu. Kemudian bagaimana dengan bulunya, bulu bangkai? Bagaimana dengan tulang bangkai? Bagaimana dengan tanduk bangkai? Wa kadza sya'ruha wa azmuha wa qarnuha. Ingat kalimatnya pakai wakada, wa ibaratu wakada fi kutubis syafi'iyah tadullu ala anna fihil khilaf bainal ulama. Kalimat wakada itu sama dengan kalimat law, bila tidak karena takmim, itu karena ada khilaf, perbedaan pandangan ulama. Bagaimana hukum bulu bangkai? Ada ayam mati, bulunya dicabut, lumayan buat kemoceng, bulu bangkai. Begitu juga apa tulangnya. Ada gajah mati, lumayan gadingnya. Bagaimana? Tetap dalam madhab Syafi'i hukumnya najis. Dari mana najis? Karena Allah jelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 3-nya, hurrimat alaikumul maitatu. Kalau sudah ngomongin bangkai, itu maknanya al-maitatu ismun lima faraqat hurruhu bi jami'i ajza'ih. Sehingga kalau sudah ngomong bangkai itu Quran, maka unsur yang ada pada bangkai, mau bulunya, mau tulangnya, mau tanduknya, kalau udah ngomong bangkai, hukumnya najis. Namun ibaratnya pakai wakada.
Ini ada khilaf ulama. Ada yang mengata ayam mati, kelindas motor mati, bulunya bisa cabutin buat kemoceng. Adakah yang bilang bulu ini suci? Ada. Siapa? Imam Abu Hanifah radhiyallahu an itu mengata kalimat hurrimat alaikumul maitatu itu di sana ada mudhaf yang dibuang, sehingga takdirnya firman Allah surat Al-Maidah 3 itu hurrimat alaikumul maitatu ay aklul maitati, haram pada anda umat Islam makan bangkai, yang dimakan adalah dagingnya, sehingga di luar daging seperti bulu, seperti tulang, seperti tanduk, maka ini enggak masuk haram, sehingga suci. Begitu. Itu ada madhab Abu Hanifah. Didukung ada hadis riwayat Imam Daraqutni di dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau berpendapat, kata beliau, amma tahrimu Rasulillah minal maitati huwalah muha. Adapun keharaman yang disampaikan Rasulullah SAW terkait bangkai itu dagingnya, wal jildu wasya'ru fala ba'sa bih. Kata Ibnu Abbas, kulit, bulu enggak mengapa, enggak jadi najis. Ini landasan dalil-dalil madhab Abu Hanifah. Kemudian lagi ada riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah nyisir pakai gading gajah. Gading gajah dibikin sisir buat Rasulullah. Tapi kata Imamun Nawawi radhiyallahu anhu wa arda sebagai muharrirul madhab, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, seluruh hadis yang mengata bulu, tulang, tanduk suci, semua hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa untuk patokan menjadi hukum, sehingga orang bermadzhab Syafi'i tetap kemutlakan kalimat hurrimat alaikumul maitatu menjadi dasar, juz bangkai pun juga haram. Namun Abu Hanifah mengata kalau enggak ada gaji, enggak ada lemak, enggak apa-apa, kayak gading. Orang yang suka gading gajah, pipa merokok, merokok, begitu, merokok. Rokok itu ada orang bilang rokok enggak berbahaya selama enggak ada koreknya. Jangan dicatat tadi. Jangan dicatat. Teman saya baca koran, di halaman yang godenya tertulis 101 bahaya rokok. Baru baca 2, alhamdulillah berhenti. Baca korannya, ngerokoknya mah enggak diterusin. Enggak. Pipa ini bagaimana? Dalam madhab Abu Hanifah suci, enggak apa-apa. Yang pipa, madhab Abu Hanifah, yang doyan pipa gading tuh, gading. Kalau dari ikan enggak apa-apa, ikan hiu apa. Ini gading gajah nih bagaimana? Kan ada yang suka. Kadang mahal juga dijual. Yang kayak begitu. Nah, kalau madhab Syafi'i tetap enggak kasih, sholat taruh pipanya, jangan dikantongi karena najis. Ada yang ikut-ikutan, handphone juga ditaruh juga di depan, sholat pakai merem, hilang, nyalain Allah. Allah bagaimana, saya kan sholat kok handphone dicolok. Allah, salah lu, kantongin handphone mah, jangan taruh di situ. Gitu, sekalian aja dompet sama duitnya, jangan handphone dong. Ini barang dunia, duit juga taruh aja di situ tuh. Ntar juga terbang kena kipas angin ya kan. Kata orang lu kotoh begitu. Ini ngarang ini yang kayak begini. Ketiga, bagaimana kalau ada orang sholat di bajunya ada bangkai semut, ada bangkai lalat yang darahnya enggak mengalir, sholatnya sah enggak? Masalahnya ini lalat kalau udah mati kan bangkai dalam qaul mu'tamad, bangkai itu najis. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
yang punya kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari yang paling top markotopnya, yang Imam Ibnu Taimiyah waktu disuruh, kenapa anda tidak syarahi Bukhari, kan Bukhari kitab paling topnya kitab hadis. Beliau jawab, la hijrata ba'dal fathi, tidak perlu hijrah sesudah ada kitab Fathul Bari. Udah cukup itu, nggak perlu ngarang, udah itu aja jadi sandaran. Saking tingginya Fathul Bari. Sebagian kawan-kawan kami sudah berziarah di Ibnu Hajar Asqalani di Mesir, tidak jauh daripada makam Dhunnun al-Misri dan Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani di Mesir. Begitu. Kata beliau, orang yang sholat ada di bajunya bangkai laler, bangkai semut. Bila mana sholat di daerah yang banyak lalernya kayak pasar, enggak apa-apa, sholatnya sah. Tapi bila di daerah yang tidak banyak laler, enggak sah. Kalau pengen sah, ikut aja Imam Qofal, masih madhab Syafi'i, kan nggak ngapa dia mah. Tapi kalau yang muktamad, kalau memang sulit dijaga diri, maka tidak sah. Disulit dijaga diri, maka sah. Sebab umumul balwa masyaqqah tajlibut taisir, artinya najis yang dimaafkan, laler bila nempel di baju kita, semut bila nempel di baju kita, bila daerah itu banyak kayak begitu, maka sholat kita